Seorang pemuda yang mengaku dirinya sebagai role player sejati, seorang gamer kasual yang selalu tenggelam sepenuhnya dalam setiap permainan yang ia mainkan. Ia bukan tipe pemain biasa yang hanya mengejar level atau item. Baginya, bermain game berarti menghayati karakter sepenuh hati, menciptakan konsep mendalam sesuai kelas, dan menjalani peran itu tanpa sedikitpun rasa malu atau penyesalan. Tidak peduli seberapa gelap, dingin, atau ekstrim karakternya, ia akan memainkannya dengan totalitas. Itu adalah prinsipnya sebagai konsep Zaalot, namun, semua kebiasaan itu diuji ketika ia memasuki game baru yang sangat ia nantikan. Game yang menurutnya pada awalnya terasa biasa saja, bahkan seperti sampah, kini justru membawa penderitaan yang tak terduga. Ia hanya ingin bersenang-senang, melupakan kerasnya kehidupan nyata melalui dunia virtual. Tapi sekarang, ia merasa terjebak dalam roleplay yang terlalu nyata, dan satu-satunya keinginannya hanyalah berhenti, keluar dari permainan, dan pulang ke rumah. Ia benar-benar ingin pulang. Sistem game mulai memuat dengan lambat. Koneksi pengguna terkonfirmasi. Suara sistem yang dingin dan mekanis menyambutnya ke dalam dunia tersebut. Semua mimpi buruk dimulai dari sebuah cinematic opening yang dimainkan langsung di benaknya. Seolah-olah itu adalah kenangan asli. Dalam adegan itu, adik perempuan pemuda tersebut berlari keluar rumah dengan wajah cerah, mengira ayah mereka telah kembali. Gaun putih cantik yang baru saja dibelikan untuk ulang tahunnya berkibar indah. Tiba-tiba, sebuah pedang hitam pekat yang tidak memantulkan cahaya sama sekali menebasnya tanpa ampun. Gaun putih itu seketika berubah menjadi merah darah. Pedang tersebut tertancap dalam di tubuh kecilnya, menghentikan segala mimpi dan tawa anak itu selamanya. Korban selanjutnya adalah kakak laki-lakinya, seorang head knight yang tangguh dan terlatih. Tubuhnya yang kuat pun tak mampu menahan serangan mendadak dari kegelapan itu. Lalu disusul kakak perempuannya. Air mata mengalir deras dari mata kakak perempuan itu saat nyawanya perlahan melayang, meninggalkan ekspresi ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Pemuda itu hanya berdiri membeku di tengah kekacauan, menyaksikan lautan darah yang membanjiri lantai rumah mereka. Bau anyir darah memenuhi udara, dan jeritan-jeritan yang memilukan masih terngiang. Ibunya, dengan sisa-sisa kekuatan terakhir, berteriak kepadanya untuk segera lari sambil mendorong sebuah pedang ke tangannya. Lari! Jeritnya putus asa. Satu demi satu anggota keluarga tewas di hadapannya. Hanya pemuda itu yang tersisa sebagai saksi hidup dari pembantaian tersebut. Dengan tubuh penuh luka dan darah yang mengalir, ia meraih pedang dan berlari sekuat tenaga keluar dari rumah. Sebilah pedang musuh telah menembus lengan kanannya, menyebabkan rasa sakit yang membakar hingga ke tulang. Di belakangnya, sosok iblis yang mengerikan terus mengejar tanpa henti, langkahnya berat dan penuh ancaman. Pemuda itu terjatuh di tanah yang licin oleh darah, lalu merangkak kesakitan, napasnya tersengal-sengal. Iblis itu mendekat dan menyatakan bahwa tubuh pemuda ini adalah wadah yang luar biasa, sempurna untuk dirasuki. Ketakutan luar biasa melanda pemuda itu. Iblis tersebut kemudian merasuki tubuhnya, khususnya bersemayam di lengan kanan. Dalam momen itu, seolah ada harapan samar dari iblis tersebut untuk menemukan jiwa yang kuat, sosok yang mampu menahan kejahatannya, seorang pahlawan sejati yang tidak akan runtuh di hadapan kegelapan, dan mampu membasmi para iblis lainnya. Tiba-tiba, semuanya memudar. Pemuda itu terbangun dengan napas tersengal. Seseorang memanggilnya dari luar, menyuruhnya turun karena kereta telah sampai. Ternyata ia sedang berada di atas sebuah kereta kuda yang sedang melaju di jalan berdebu. Dengan gerakan cepat, ia melompat keluar dari kereta tersebut, mengagetkan pemilik kereta kuda yang langsung memprotes. Tanpa peduli, ia melangkah pergi menjauh dari kerumunan. Pemuda itu menatap ke depan dengan pandangan dingin dan tajam. Ekspresi wajahnya datar seperti es. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sangat senang dan excited. Game ini berada di kelas atas, jauh melampaui ekspektasinya. Saat menyaksikan cinematic opening tadi, ia benar-benar merasa seolah-olah itu adalah masa lalunya sendiri, kenangan tragis yang begitu hidup dan menyayat hati. Tingkat realisme grafis, suara, bahkan sensasi emosi hingga menjelang tutorial sungguh gila. NPC di sekitarnya bergerak dan berinteraksi dengan cara yang terasa seperti manusia sungguhan, bukan sekadar kode program. Ia ragu, jika dari awal sudah seintens ini, apakah ia bisa mempertahankan roleplaynya dengan sempurna. Game yang baru dirilis hari ini bernama Legend of Heroes. Ini adalah versi remake VR dari game legendaris buatan Salam Negeri, yang dulu ditutup secara tragis,
setelah hanya bertahan 5 tahun. Pemuda ini adalah salah satu pemain lama yang sudah lama menantikan kembalinya game tersebut dengan penuh antusiasme. Ia datang ke pos perdagangan Tatara, area tutorial awal permainan. Sekarang, ia mulai menjelaskan secara detail konsep karakter yang sedang ia mainkan. Ia bahkan menunjukkan konsep art yang ia gambar sendiri dengan telaten, lengkap dengan detail armor, mantel, dan aura kegelapan. Kelas karakternya adalah Demon Knight. Setelah iblis yang membantai keluarganya bersemayam di lengan kanannya, ia meninggalkan jalan seorang kesatria murni dan memulai pengembaraan sendirian di dunia yang penuh bahaya. Ia menyimpan kebencian mendalam terhadap iblis yang kini bersemayam di lengannya, tapi kekuatan iblis itu juga memberinya kekuatan superhuman yang melampaui batas manusia biasa. Dengan kekuatan tersebut, ia bertekad membasmi semua iblis di dunia ini. Namun, ia tidak tahu kapan iblis itu akan sepenuhnya melahap jiwanya. Dan jika itu terjadi, semua orang di sekitarnya akan mati seperti keluarganya dulu, tewas di tangan dirinya sendiri yang telah dikuasai kegelapan total. Karena ketakutan itu, ia selalu menjauhkan diri dari orang lain, hidup dalam kewaspadaan tinggi setiap saat. Ia tidak pernah tahu kapan batasnya akan tercapai. Di balik sikap dingin, tajam, dan cueknya, ia menyembunyikan hati yang kesepian dan rapuh, luka trauma yang tak pernah sembuh. Itulah konsep karakternya secara lengkap dan mendalam. Ia telah menghabiskan ratusan ribu won untuk mewujudkan semuanya. Kostum, aksesoris, efek visual, hingga detail kecil seperti mantel yang berkibar dramatis dan lengan kiri yang berdenting karena armor berat. Tapi ia sama sekali tidak menyesal. Justru, sensasi mantel yang berkibar di tiup angin dan dentingan armor itulah yang membuatnya ketagihan roleplay. Sepertinya ia terlalu lama terlarut dalam rasa puas dan kebanggaan itu. Kini, roleplay yang sesungguhnya dimulai di dunia yang terasa terlalu nyata. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang harus ia lakukan selanjutnya sebagai Demon Knight. Ia mencoba memunculkan jendela sistem, status, atau menu logout, tapi tidak ada yang muncul sama sekali. Dunia di sekitarnya terus bergerak. Angin bertiup, suara pedagang terdengar, dan semuanya terasa hidup. Petualangan gelapnya baru saja benar-benar dimulai, dan ia belum sadar betapa dalam ia telah terjebak di dalamnya. Ia berdiri di tengah sebuah kota yang begitu hidup dan detail, namun ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Mengapa game ini tidak menampilkan jendela sistem seperti biasanya? Haruskah ia menunggu kedatangan NPC yang akan memicu alur cerita utama? Pikirannya dipenuhi rasa penasaran sekaligus sedikit kebingungan karena ini berbeda dari pengalaman game VR sebelumnya. Tak lama kemudian, seorang anak kecil mendekatinya dari belakang dengan langkah kecil yang penuh kehati-hatian. Anak itu menghampirinya dan bertanya apakah pemuda bertampang seram ini adalah petualang yang dikenal sebagai Demon Knight. Pemuda itu berbalik badan, terkejut karena tidak ada pilihan dialog atau jendela pilihan yang muncul di depan matanya seperti yang biasa terjadi di game. Meski begitu, ia tetap menjawab sesuai dengan karakternya bahwa ya, dialah Demon Knight tersebut. Dengan tatapan dingin dan ekspresi yang sesuai peran, ia memerintahkan anak kecil itu untuk menunjukkan jalan menuju guild petualang. Anak itu mengiyakan dengan suara gemetar sambil terlihat ketakutan, lalu mulai berjalan memimpin di depan sambil sesekali melirik ke belakang. Sepanjang perjalanan, pemuda itu merasa sangat kagum. NPC anak kecil ini berperilaku persis seperti anak kecil sungguhan seusianya. Gerakan tubuhnya yang ragu, ekspresi wajahnya yang polos, dan cara ia berbicara yang penuh emosi alami. Ia juga takjub dengan kualitas pembuatan game ini. Kota, bangunan, orang-orang yang lalu lalang, semuanya terasa begitu nyata. Ucapan para NPC tidak terdengar seperti dialog yang sudah diprogramkan kaku, melainkan seperti reaksi spontan yang muncul secara langsung sesuai situasi. Meski segalanya terlihat luar biasa hidup, pemuda itu tetap mengingatkan diri sendiri bahwa mereka hanyalah NPC di dalam game. Teknologi VR dan AI memang baru saja dikomersialkan beberapa waktu lalu, tapi perkembangannya sungguh pesat luar biasa hingga mencapai tingkat ini. Akhirnya mereka tiba di depan gedung guild petualang yang megah. Pemuda itu menatap bangunan itu dengan penuh kekaguman yang mendalam. Sementara itu, anak kecil tadi langsung berlari masuk ke dalam guild dengan semangat dan memberitahu para petugas bahwa ia telah berhasil menemukan petualang Demon Knight yang dicari. Di dalam hati, pemuda itu merasa senang dan semakin terkesan dengan kualitas game ini. Suara ambien di sekitar, grafis yang detail, dan terutama sensasi ketika menginjak lantai kayu, teksturnya, bunyi deritannya, bahkan sedikit getaran di telapak kaki,
Semuanya terasa persis seperti dunia nyata. Seorang petugas guild wanita bernama Izren menghampirinya dengan langkah tegas namun profesional. Izren langsung membahas penampilan pemuda itu yang sangat khas dan mencolok, sehingga mudah sekali dikenali sebagai Demon Knight yang sedang dibicarakan banyak orang. Izren kemudian meminta pemuda itu untuk memperlihatkan tanda pengenal petualangnya. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di depan matanya, menjelaskan secara rinci cara mengambil item dari inventory dengan memasukkan tangan ke dalam tas dan membayangkan barang yang diinginkan. Pemuda itu mengeluh dalam hati karena jendela sistem ini muncul di saat yang sangat tidak tepat, menghalangi pandangannya ke arah depan dan membuatnya agak kesal. Secara keseluruhan game ini hampir sempurna, tapi kesalahan penempatan jendela status seperti ini terasa sangat manusiawi dan agak mengganggu. Meski begitu, ia tetap mengeluarkan tanda pengenalnya dan menyerahkannya kepada Izren. Izren segera memeriksa tanda tersebut dan langsung mengantarkannya menemui klien yang sedang menunggu dalam situasi mendesak. Akhirnya, quest tutorial yang sudah ditunggu-tunggu pun muncul. Meskipun pemuda itu sudah hafal jalannya mengikuti versi asli yang pernah ia baca atau mainkan sebelumnya, tetap saja ada rasa gugup yang muncul di dadanya saat ia bertemu langsung dengan klien tersebut. Klien, seorang orang tua yang terlihat tegang dan kesal, langsung bereaksi keras terhadap penampilan pemuda itu. Ia berkomentar bahwa tampang Demon Knight ini bahkan lebih brengsek dan menyeramkan daripada yang ia dengar dari orang lain. Dengan wajah seperti itu, mustahil ada orang kedua yang mirip, sehingga identitasnya sangat mudah dikenali. Orang tua itu bertanya dengan nada mencemooh mengapa Demon Knight ini berani menerima permintaan tanpa mengetahui detailnya terlebih dahulu. Apakah itu keberanian murni atau sekadar tindakan bunuh diri yang bodoh? Izren berusaha menenangkan kliennya yang sedang emosional tinggi itu. Pemuda itu dalam hati kagum dengan tingkat emosi dan ekspresi wajah NPC yang benar-benar gila, seolah-olah mereka memiliki kehidupan dan perasaan sendiri. Tapi baginya itu bukan masalah besar, karena orang tua tersebut hanyalah NPC yang diprogram. Ia bisa mengatakan apa saja tanpa merasa bersalah atau khawatir. Memang ada kasus di game di mana quest tidak akan diberikan jika tingkat afinitas dengan NPC belum terpenuhi. Tapi karena ini quest tutorial, ia yakin apapun yang ia katakan atau lakukan seharusnya tetap akan membuka quest tersebut. Orang tua itu semakin marah melihat pemuda itu hanya diam saja tanpa memberikan respons. Ia bertanya dengan keras apakah Demon Knight ini tuli atau sengaja mengabaikannya. Izren dengan wajah ramah namun tegas meminta orang tua itu untuk menjaga ucapannya dan bersikap lebih sopan. Pada saat itu, pemuda itu sudah menentukan responsnya sesuai dengan kepribadian Demon Knight yang ia mainkan. Dengan tatapan dingin yang menusuk dan aura mengintimidasi, ia mengatakan bahwa lidah orang tua itu benar-benar tidak tahu sopan santun dan keterlaluan. Semua orang yang ada di guild saat itu langsung terkejut berat, termasuk si klien orang tua dan Izren sendiri. Suasana di ruangan mendadak hening sejenak. Pemuda itu bertanya-tanya dalam hati mengapa para NPC ini bisa bereaksi seolah-olah terkejut secara nyata dan manusiawi sekali. Apakah mereka sebenarnya bukan NPC biasa, melainkan orang sungguhan? Seharusnya ia sudah menyadari sesuatu yang aneh sejak saat itu juga. Dalam hati, ia bertanya-tanya kenapa para NPC di sekitarnya terlihat begitu terkejut dan gelisah melihat sikapnya. Bukankah sudah saatnya jendela quest muncul dengan dialog perkembangan cerita yang biasa? Layar sistem yang biasanya langsung terbuka itu masih belum juga muncul, membuatnya semakin penasaran sekaligus excited dalam diam. Izren, petugas guild yang bertugas menangani permintaan, menatapnya dengan wajah campur aduk antara kaget dan khawatir. Ia bertanya apakah pemuda itu benar-benar menerima permintaan tersebut, tanpa mengetahui detail lengkapnya terlebih dahulu. Dalam hati pemuda itu menjawab dengan mantap. Ya, tentu saja ia akan melakukannya. Kalau alur cerita memang mengharuskan demikian, ia siap menjalani peran sepenuhnya. Sebagai pecandu roleplay hardcore, ia merasa sangat bersyukur melihat reaksi lingkungan yang begitu hidup dan autentik. Semua ini terasa nyata, membuatnya semakin tenggelam dalam karakternya sebagai Demon Knight yang dingin dan misterius. Dengan wajah datar tanpa ekspresi berlebih, pemuda itu menatap Izren sangat tajam. Tatapannya menusuk, seolah bisa membaca pikiran lawan bicara. Ia menyatakan apakah Izren sedang meremehkannya. Apakah tugas yang diberikan ini benar-benar bisa membahayakan dirinya yang memiliki kekuatan luar biasa. Izren langsung terintimidasi, wajahnya memucat, tubuhnya mundur sedikit karena aura tekanan yang keluar dari pemuda itu terasa begitu nyata dan menekan. Salah seorang klien, seorang anak muda yang terlihat putus asa, langsung menyela dan mendesak agar misi segera dimulai tanpa buang waktu lagi.
Di sampingnya, seorang pak tua dengan raut wajah lelah dan penuh harap menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Ia mengatakan bahwa jika pemuda itu benar-benar bersedia menerima tugas ini, ia akan sangat berterima kasih. Anak muda itu kemudian menjelaskan masalah yang sedang mereka hadapi dengan suara bergetar. Ada gangguan serius di saluran pembuangan bawah tanah kota. Ia sudah mengirim beberapa pekerja ke sana untuk memperbaiki, tapi tak satu pun yang kembali. Pekerja yang dikirim berikutnya berhasil melarikan diri dan melaporkan bahwa jauh di bagian terdalam saluran tersebut terdapat sarang iblis yang mengerikan. Menurutnya, para pekerja yang hilang kemungkinan besar sudah tak bernyawa lagi, menjadi korban keganasan makhluk-makhluk iblis itu. Tugas yang diminta jelas berbahaya, memusnahkan sarang iblis tersebut hingga ke akar-akarnya, sekaligus membawa kembali mayat-mayat para pekerja beserta barang-barang milik mereka sebagai bukti. Pak tua itu menambahkan informasi penting. Para demon hunter yang dikirim lebih dulu semuanya telah dikalahkan dengan mudah oleh kekuatan iblis. Sementara pihak Will yang seharusnya bisa membantu bergerak terlalu lambat, dan masih membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan pasukan. Karena mendengar kabar tentang kemampuan pemuda itu yang luar biasa, mereka memutuskan memanggilnya ke guild ini sebagai harapan terakhir. Namun, Pak tua itu tak bisa menyembunyikan keraguannya saat melihat postur tubuh pemuda yang terlihat ramping dan rapuh. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah tubuh seperti itu mampu mengayunkan pedang dengan kekuatan yang memadai untuk menghadapi ancaman iblis. Izren langsung panik mendengar komentar tersebut, wajahnya semakin tegang karena khawatir situasi semakin runyam. Sementara itu, di dalam hati pemuda itu masih bertanya-tanya kenapa jendela quest belum juga muncul. Apa mungkin jendela itu baru akan terbuka setelah ia secara resmi menerima tugas ini? Semua informasi hanya mengalir lewat percakapan nyata, tanpa elemen game yang jelas, membuat semuanya terasa semakin hidup dan imersif. Dengan nada suara dingin dan percaya diri tinggi, pemuda itu menjawab agar jangan menyamakannya dengan para pengecut lainnya. Baginya, membersihkan saluran pembuangan yang penuh iblis hanyalah urusan sepele yang bisa diselesaikan dengan cepat. Pak tua itu menganggap sikap pemuda itu sebagai kesombongan yang berlebihan, sementara Izren semakin gelisah. Dalam hati, pemuda itu tersenyum puas. Ini semua adalah akting roleplay-nya yang sempurna. Meski begitu, reaksi para NPC yang terlalu realistis dan detail membuatnya hampir ingin menjelaskan segalanya kepada mereka. Menurutnya, NPC hiperrealistis seperti ini jauh lebih menyenangkan dibandingkan para pemain lain yang selalu mengeluh dan memecah imersi. Izren sekali lagi menegaskan dan memastikan dengan hati-hati apakah pemuda itu benar-benar mengambil tugas tersebut. Setelah pemuda itu mengiyakan dengan tegas, Izren segera menyiapkan dokumen kontrak resmi. Target utama misi adalah membasmi seluruh iblis di saluran pembuangan. Permintaan tambahan adalah mengembalikan barang-barang milik para pekerja yang hilang. Izren bertanya kepada klien muda berapa jumlah pekerja yang belum kembali. Jawabannya 3 orang. Kemudian Izren menanyakan batas waktu penyelesaian. Klien itu memberi waktu 1 bulan, tapi karena pemuda itu datang dari tempat yang jauh, mereka menambahkan 2 hari ekstra sebagai kelonggaran. Sepanjang proses kontrak, pemuda itu melamun dalam hati. Ia sudah datang sejauh ini, tapi jendela quest tetap belum muncul. Semua berjalan hanya lewat dialog dan interaksi langsung, terasa begitu nyata seperti dunia yang hidup, bukan sekadar game biasa. Izren kemudian menyebutkan detail hadiah. Total imbalan tugas ini adalah 400.000 gal. Setelah dipotong komisi guild sebesar 5%, pemuda itu akan menerima 380.000 gal bersih. Dalam hati, pemuda itu merasa hadiah itu terlalu besar untuk sebuah quest tutorial awal. Ia juga bertanya-tanya tentang potongan komisi tersebut. Walaupun ini hanya game dan ia bisa mengabaikannya, rasanya tetap seperti sedang ditipu sedikit. Akhirnya, Izren menyatakan bahwa kontrak telah selesai dibuat dengan sempurna. Begitu misi selesai, pemuda itu diminta kembali ke guild untuk melapor kepadanya. Izren lalu meminta pak tua itu untuk memberikan tanda tangan sebagai klien resmi pada dokumen kontrak tersebut, mengikat perjanjian secara formal. Pemuda itu berdiri diam, wajahnya tetap dingin, tapi di dalam dadanya bergolak semangat roleplay yang semakin membara. Babak baru petualangannya sebagai Demon Knight baru saja dimulai. Akhirnya, sebuah jendela quest muncul di depan mata pemuda itu dengan efek cahaya kuning yang lembut namun jelas. Quest tersebut memintanya untuk membasmi para iblis yang bersarang di saluran pembuangan kota dan menemukan barang-barang milik para pekerja yang hilang. Pemuda itu langsung merasa campur aduk. Di satu sisi,
Ia menggerutu dalam hati bahwa developer game ini sungguh bajingan karena baru menampilkan quest setelah ia resmi menandatangani kontrak kerja dengan kelompok dagang tersebut. Tapi di sisi lain, rasa excited sebagai role player sejati tetap membara. Ia tetap menyukai game ini dengan segala sistem, immersiveness, dan detail dunianya yang luar biasa. Si klien muda dari kelompok dagang itu kemudian memberitahu bahwa ia sudah memesan penginapan yang nyaman atas nama kelompok mereka untuk pemuda ini. Seorang petugas guild akan mengantarnya ke sana setelah urusan quest selesai. Selain itu, klien muda itu juga menyerahkan sebuah peta saluran pembuangan yang digulung rapi. Pemuda itu terkejut karena peta yang diberikan adalah peta fisik sungguhan, lengkap dengan tinta, kertas tebal, dan detail gambar yang rapi, bukan sekadar tampilan hologram atau minimap di antarmuka game. Detail seperti ini semakin membuatnya terkesan sekaligus was-was. Klien muda itu kemudian menyampaikan dengan nada serius bahwa ia benar-benar mengandalkan pemuda ini untuk menyelesaikan masalah saluran pembuangan yang sudah lama mengganggu aktivitas perdagangan mereka. Dalam hati, pemuda itu berpikir bahwa ucapan semacam itu biasanya ditujukan kepada karakter yang mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Namun, tatapan mata klien muda itu tajam dan penuh tekad. Suaranya mantap seperti seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang harus dilakukan meski risikonya tinggi. Ia mengagumi betapa detailnya pembuatan NPC dalam game ini, ekspresi wajah, intonasi, bahkan emosi yang tersirat begitu hidup dan manusiawi. Rasa gugup yang luar biasa mulai menyelimuti pemuda itu. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara ketegangan roleplay yang mendalam dan antisipasi petualangan pertama yang sesungguhnya. Meski begitu, ia menjawab dengan penuh percaya diri bahwa selama bayarannya sesuai, tidak ada ruang bagi kegagalan. Setelah perbincangan selesai, pemuda itu segera berangkat menuju lokasi saluran pembuangan yang berada di pinggiran kota. Sesampainya di sana, seorang petugas saluran yang sudah menunggu langsung menyambutnya dan membukakan pintu masuk besi yang berat dan berkarat. Petugas itu mengungkapkan dengan nada lega bahwa ia sangat mengandalkan pemuda ini, karena para iblis tersebut sudah membuat pekerjaannya kacau balau selama berhari-hari. Bau amis, lembab, dan pengap langsung menyambut begitu pemuda itu melangkah masuk ke lorong bawah tanah yang gelap gulita. Baru beberapa langkah di dalam, pemuda itu mengeluarkan senjatanya yang paling ikonik, True Two-Handed of Destruction. Pedang raksasa dua tangan yang mampu menghancurkan segala sesuatu sesuai namanya. Dengan gerakan gagah dan dramatis khas Demon Knight-nya, ia menarik pedang itu dari balik punggung. Seketika, seekor tikus besar muncul dari kegelapan dan langsung ditebas habis dalam satu ayunan kuat. Suara benturan pedang yang sangat keras dan menggema di lorong sempit membuatnya terkejut. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah daya tahan pedangnya sudah berkurang drastis, padahal ia hanya mengeluarkan tenaga sedang. Sistem segera memberikan notifikasi dingin, daya tahan pedang telah berkurang 1 poin dari maksimal 100. Pemuda itu langsung memasukkan kembali pedang raksasa itu ke inventory. Ia menyadari bahwa saluran pembuangan ini terlalu sempit dan berliku. Menggunakan senjata sebesar itu hanya akan membuat pedang cepat rusak, karena sering membentur dinding batu. Akhirnya, ia memilih senjata yang lebih sesuai, longsword. Pedang satu tangan yang paling umum digunakan para petualang. Senjata ini memiliki keseimbangan sempurna, ringan, serbaguna, dan cocok untuk ruang sempit seperti ini. Kini ia benar-benar siap berburu. Petugas saluran yang mengintip dari pintu masuk memperhatikan semua gerakan pemuda itu dengan kagum. Ia pernah mendengar rumor bahwa pemuda ini adalah Demon Hunter terhebat di antara semua Demon Hunter yang pernah ada. Melihat aksi dan pilihan senjatanya sekarang, petugas itu semakin yakin bahwa rumor tersebut memang benar adanya. Tak lama kemudian, pemuda itu mulai membasmi para iblis yang bersembunyi di dalam saluran. Gerakannya lincah dan penuh pengalaman, menebas goblin-goblin yang menyerbu dengan ganas satu persatu. Setiap tebasan penuh tekad untuk mengirim makhluk-makhluk iblis itu kembali ke neraka asal mereka. Akhirnya, semua iblis berhasil dibasmi dengan bersih. Setelah pertarungan usai, pemuda itu merasa semuanya terasa membosankan dan kurang menantang dibandingkan ekspektasinya. Sistem lalu memberitahukan bahwa beberapa quest sudah terpenuhi, tinggal satu misi tersisa, menyelamatkan seorang anak yang hilang di dalam saluran. Pemuda itu heran melihat betapa terbengkalainya tempat ini. Sampah menumpuk, struktur dinding yang sudah rusak parah, akar-akar pohon liar yang menjalar, dan kegelapan yang menekan. Ia juga heran kenapa setelah membantai begitu banyak goblin, tidak ada satupun item atau loot yang jatuh. Ia menganggap game ini sangat pelit dalam memberikan hadiah.
Meski demikian, ia mengerti bahwa hadiah tutorial yang sangat besar di awal memang sengaja diberikan, jadi wajar saja jika sekarang jarang ada drop item. Biasanya, jika merasa sangat dirugikan, ia akan menggeledah sendiri mayat-mayat musuh untuk mencari barang berharga. Tapi kali ini ia memutuskan untuk tidak melakukannya karena terlalu merepotkan. Apalagi ada seorang anak yang sedang menyaksikan segalanya dari kejauhan. Anak kecil itu tergantung dengan kakinya terjerat erat oleh akar-akar pohon yang tumbuh liar dan kuat di dalam saluran. Pemuda itu segera mendekat, menebas akar-akar tersebut dengan satu tebasan pedang yang presisi dan kuat, lalu menangkap kaki anak itu tepat sebelum ia jatuh ke air kotor di bawah. Saat akhirnya menemukan anak tersebut, pemuda itu merasa jantungnya seperti diremas. Anak itu terlihat sedikit lebih besar daripada adik perempuannya dulu, sosok yang sering muncul dalam cinematic opening game ini, dan selalu membawa gelombang emosi yang berat. Karena latar belakang karakternya yang mendalam, ia bersyukur dalam hati. Kemampuannya membayangkan hal-hal mengerikan, termasuk iblis yang membunuh keluarganya, tidak membuatnya gila. Iblis yang dulu menghancurkan hidupnya kini tinggal di dalam lengan kanannya, memberinya kekuatan luar biasa sekaligus beban yang tak pernah hilang. Namun kali ini, berbeda dengan nasib tragis adiknya, ia berhasil menyelamatkan anak ini. Keberhasilan itu terasa seperti penebusan kecil di tengah trauma masa lalunya yang terus membayangi. Ia bukan tipe orang yang akan berpidato panjang lebar tentang bagaimana anak itu mengingatkannya pada adiknya. Karakternya yang dingin dan tajam di permukaan tidak memungkinkan itu. Namun, di hadapan seorang anak kecil yang tak berdaya, hatinya sedikit melunak. Meski begitu, ia merasa mengusap kepala anak itu dengan tangan yang dihuni iblis terasa sudah keterlaluan, seperti mencemari sesuatu yang suci dengan kegelapan yang ia bawa. Ia menahan diri sepenuhnya. Sesuai dengan latar belakang kesatrianya, pemuda itu menjelaskan bahwa melindungi yang lemah adalah tugas mulia seorang kesatria. Saat anak itu bertanya apakah ia seorang kesatria, ia menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan. Dalam hati, ia berjanji tidak akan pernah bersikap kasar kepada anak-anak. Itu adalah komitmen pribadinya yang selaras dengan konsep karakternya, seorang kesatria yang keras di luar tapi lembut di dalam, yang selalu menjaga jarak agar tidak membawa bencana bagi orang lain. Kemudian, ia bertanya kenapa anak itu bisa terjebak di tempat mengerikan seperti ini. Anak itu menceritakan dengan suara pelan dan gemetar, bahwa ibunya pergi membersihkan saluran pembuangan dan tidak pernah kembali. Karena khawatir, ia nekat datang mencari ibunya sendirian. Pemuda itu merasa sangat menyedihkan mendengar cerita itu. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa semua anak seharusnya bisa hidup bahagia, bermain dengan bebas tanpa harus menghadapi kegelapan dan bahaya seperti ini. Ia menasihati anak itu dengan lembut bahwa seharusnya ia meminta bantuan orang dewasa terlebih dahulu dan menunggu dengan sabar, bukan nekat masuk ke tempat berbahaya sendirian. Anak itu langsung meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan. Melihat itu, pemuda itu merasa tidak tega. Hatinya terharu sekaligus pilu melihat ketegaran seorang anak kecil yang rela menderita di tempat seperti ini hanya demi mencari ibunya. Ia tidak sanggup melihat anak itu meminta maaf kepadanya. Bukan anak itu yang pantas meminta maaf, melainkan dunia yang membiarkan hal seperti ini terjadi. Untuk mengalihkan perhatian dan menenangkan anak tersebut, pemuda itu menunjukkan barang-barang yang ia temukan selama penyelamatan. Di antara barang-barang itu ternyata ada beberapa milik ibu anak tersebut. Barang kecil yang penuh kenangan. Melihatnya, anak kecil itu langsung menangis terseduh-seduh. Tangisannya begitu pilu dan penuh kesedihan yang mendalam. Pemuda itu tidak sanggup menyuruhnya berhenti. Ia hanya bisa diam menyaksikan sambil merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Akhirnya, ia menggendong anak yang kelelahan itu dengan satu tangan, membawanya keluar dari saluran pembuangan yang mengerikan dengan hati-hati. Dalam pikirannya, pemuda itu teringat bahwa game VR ini menggunakan akting para aktor sungguhan saat membuat NPC. Kalau begitu, seharusnya ada aktor cilik yang memerankan adegan menyedihkan ini dengan sangat baik. Ia tahu semuanya hanyalah permainan, tapi sulit sekali menganggapnya sebagai sesuatu yang palsu. Emosi yang muncul terasa terlalu nyata. Syukurlah ini hanya sebuah game, gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Udara segar di luar terasa seperti berkah setelah kegelapan di dalam. Tak lama kemudian, jendela sistem muncul di depan matanya dan memerintahkan untuk memurnikan tempat tersebut dengan membakarnya menggunakan kekuatan suci atau api murni. Jika pemurnian tidak dilakukan sampai tuntas, para iblis akan muncul kembali.
Sistem menekankan agar ia memastikan para iblis tidak akan pernah muncul lagi di tanah itu. Pemuda itu menyesal dalam hati. Andai ia memperhatikan pesan sistem itu dengan lebih seksama sejak awal, penyesalannya mungkin akan sedikit berkurang. Beberapa waktu kemudian, penjaga saluran pembuangan terlihat berlari tergesa-gesa ke arah mereka sambil berteriak meminta bantuan penyelamatan. Di sana sudah ada pemuda itu bersama klien yang sebelumnya memberi tugas. Penjaga itu berteriak panik bahwa suar darurat milik kelompok dagang telah ditembakkan di dekat situ. Warnanya merah menyala, dan korban berjatuhan di mana-mana. Itu adalah tanda darurat di mana bahaya sedang mengancam. Beberapa saat sebelumnya, anak kecil itu baru saja tersadar beberapa saat setelah berhasil keluar dari saluran pembuangan yang gelap dan bau. Anak itu merasakan sesuatu yang dalam. Ia mulai memahami bahwa di dunia ini memang benar-benar ada Tuhan. Ia membayangkan ibunya yang telah tiada pasti sedang bahagia di sisi Tuhan. Mungkin saja Tuhan yang dimaksud adalah para developer game itu sendiri, makhluk yang menciptakan dunia ini dari balik layar. Selama para developer itu tidak bersifat psikopat dan kejam, ibunya pasti sedang hidup tenang dan bahagia di sana. Pikiran itu membuat dada anak kecil itu sedikit lega meski air mata masih menggenang di sudut matanya. Pemuda yang berdiri di sampingnya ikut terbawa suasana sedih yang pekat. Hati pemuda itu terasa berat melihat anak kecil yang baru saja kehilangan segalanya. Imersi yang ia alami sebagai role player membuat emosi itu terasa jauh lebih nyata daripada sekadar data di dalam game. Mereka berdua kemudian berjalan menuju guild petualang. Mereka disambut oleh petugas guild bernama Izren. Petugas itu menatap kedatangan mereka dengan wajah penuh pertanyaan. Matanya bergulir dari pemuda ke anak kecil yang berdiri di belakangnya, lalu kembali lagi. Ia ingin mengetahui alasan kedatangan mereka, serta siapa sebenarnya anak yang ikut bersama pemuda tersebut. Pemuda itu menjelaskan dengan nada datar bahwa anak itu adalah anak seorang pekerja yang masuk ke saluran pembuangan demi mencari orang tuanya. Untuk detail lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di dalam sana, ia menyarankan agar Izren menanyakan langsung kepada anak itu sendiri. Sambil berbicara, pemuda itu mengeluarkan sejumlah barang yang ia temukan selama menyisir saluran pembuangan. Di antara barang-barang itu terdapat beberapa milik pribadi ibu dari anak tersebut, benda-benda yang masih menyimpan sisa-sisa kehidupan seseorang yang kini sudah tiada. Izren memperhatikan barang-barang itu dengan penuh curiga dan kebingungan. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah benda-benda itu milik 3 orang yang hilang beberapa hari sebelumnya. Tatapan dingin pemuda itu menjawab pertanyaan tak terucap itu dengan jelas, seolah menegaskan bahwa milik siapa lagi kalau bukan mereka. Izren lalu memutuskan untuk menyerahkan barang-barang itu kepada keluarga korban, sambil memastikan identitasnya secara resmi. Ia membuka isi barang-barang tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lencana petualang yang sudah kotor dan rusak. Kesadaran langsung menghantam dirinya bahwa barang-barang itu milik para petualang yang telah hilang tanpa jejak. Izren memeluk barang-barang itu erat-erat ke dadanya. Matanya berkaca-kaca saat ia mengucapkan rasa terima kasih dalam hati kepada para petualang yang telah gugur. Ia membayangkan bagaimana mereka berjuang di dalam kegelapan saluran pembuangan sebelum akhirnya jatuh. Ternyata pemuda itu telah menyisir seluruh saluran air pembuangan demi menemukan barang-barang itu. Ia tidak meninggalkan satu sudut pun tanpa diperiksa, bahkan di tempat-tempat yang paling berbahaya dan penuh iblis. Mendengar ucapan terima kasih Izren yang terdengar tercekat dan penuh emosi, rasa kesal yang sempat mengendap di dalam diri pemuda mulai menghilang sedikit demi sedikit. Imersi yang ia rasakan benar-benar menakutkan. Dunia game ini terlalu nyata, terlalu mampu menyentuh emosi yang seharusnya hanya menjadi bagian dari roleplay. Izren kemudian menanyakan apakah perburuan yang dilakukan pemuda itu sudah selesai. Di dalam pikirannya, pemuda itu mempertanyakan mengapa seorang pemain harus berhenti berburu. Bagi seorang roleplayer sejati, perburuan terhadap iblis tidak pernah benar-benar berakhir. Izren menanyakan apakah pemuda itu berniat kembali ke saluran pembuangan, lalu menyarankan agar ia beristirahat sejenak setelah perjalanan yang melelahkan. Pemuda itu merasa tidak perlu istirahat. Ia telah menguras seluruh tabungannya demi bersiap melakukan full dive. Full dive merupakan kondisi di mana seseorang berdiam di dalam mesin game selama lebih dari 24 jam tanpa perlu khawatir soal makan ataupun tidur. Cairan full dive yang mendukung kondisi itu harganya sangat mahal, dan ia sudah menghabiskan hampir semua uangnya untuk itu. Dalam hati, pemuda itu bertanya-tanya apakah masih ada quest lanjutan di saluran pembuangan.
Mungkin dialog yang muncul menyuruhnya beristirahat dulu lalu kembali karena questnya memang panjang dan rumit. Ia lalu menanyakan kepada Izren mengapa ia harus kembali ke saluran pembuangan, serta apakah Izren ingin menyuruhnya melakukan pemurnian. Izren tampak bingung mendengar istilah itu. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan apakah pemuda itu sudah membereskan semua iblis di saluran pembuangan. Pemuda itu menjawab bahwa tentu saja ia sudah melakukannya. Kalau bukan karena itu, mengapa ia harus repot-repot datang ke kuil petualang membawa bukti dan anak yang diselamatkan? Izren sempat menanyakan apakah kedatangannya juga untuk mengantarkan anak itu. Dengan tatapan dingin yang menusuk, pemuda itu menanggapinya seolah Izren sedang meremehkannya. Wajah Izren langsung panik. Ia meminta maaf berulang kali, menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud demikian. Ia menambahkan bahwa anak yang telah diselamatkan akan diurus olehnya dengan baik, lalu mengajak pemuda itu untuk bertemu dengan klien yang menunggu. Sementara Izren memanggil klien, pemuda itu berdiri diam dan berencana memeriksa jendela skill serta hasil level up yang ia dapatkan selama pertempuran di saluran pembuangan. Jendela quest muncul di depan matanya, menampilkan bahwa semua tugas sudah terpenuhi dengan sempurna. Saatnya untuk menemui klien dan menyelesaikan rangkaian misi ini. Setelah menyelesaikan tugas pembersihan saluran pembuangan yang penuh iblis, klien langsung menyerahkan hadiah quest kepada pemuda itu. Nilai hadiahnya tepat 400.000 gal. Pemuda itu menatap angka tersebut dalam diam. Ia merasa developer game ini sangat kejam. Di dunia Legend of Heroes versi remake ini, uang hanya bisa didapat dari quest. Tidak ada cara lain yang mudah atau bebas. 15 tahun yang lalu, di kebanyakan game termasuk versi asli Legend of Heroes, hadiah quest hampir tidak memiliki harga. Uang hanya bisa dikumpulkan dari item drop yang berceceran di medan pertempuran, di jalanan, atau di dalam Dungeon. Quest hanya memberi ratusan atau ribuan gal, bahkan kadang hanya peralatan murah atau item konsumsi. Kini semuanya terbalik. Segala sesuatu bergantung pada penyelesaian misi. Klien muda yang berdiri di samping Pak Tua kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa biaya perantara akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak mereka. Mereka juga siap membayar dengan harga yang sangat bagus untuk setiap jarahan yang berhasil diperoleh dari para iblis. Tawaran itu terdengar menggiurkan di telinga pemuda itu. Ia mengangguk pelan dalam hatinya, menyimpan informasi itu sebagai peluang tambahan. Namun pikirannya segera beralih. Ia membuka kembali jendela status miliknya. Jendela transparan itu muncul di depan matanya. Di kategori Life Skill, tertera skill Butchery dengan jelas. Skill tersebut sepertinya bisa menjadi sumber penghasilan tambahan jika ia memotong dan menjual bagian tubuh monster. Namun pemuda itu tetap memutuskan untuk fokus pada skill tempur. Alasannya sederhana dan kuat. Seorang pecandu roleplay sejati akan selalu memilih skill yang sesuai dengan perang yang sedang dimainkan. Karakter ksatria iblis yang ia mainkan adalah seorang pejuang yang membenci iblis, bukan seorang tukang potong. Ini adalah game pemain tunggal. Ia bebas memilih apa saja tanpa perlu memikirkan peran dalam kelompok atau balancing party. Dalam hati, ia berharap kelak muncul skill-skill keren yang mendukung gaya bermainnya, seperti skill khas ksatria iblis yang gelap dan kuat. Namun untuk mencapai itu, ia harus terus melanjutkan perjalanan, menaikkan level, dan membuka bagian cerita berikutnya. Ia lalu menyatakan dalam hati bahwa jika tidak ada tugas lain, maka tidak ada alasan baginya untuk tetap berada di tempat itu. Ia akan segera pergi. Sistem segera memberitahu bahwa quest telah selesai. Tiba-tiba seorang warga muda berteriak panik sambil menerobos masuk. Ada sesuatu yang gawat. Suasana di dalam ruangan berubah tegang. Klien Pak Tua menatapnya dengan nada kesal, seolah pantat orang itu terbakar sehingga menerobos masuk seperti anak kuda liar yang tidak terkendali. Warga muda itu berteriak lagi dengan napas terengah-engah, menyebutkan adanya permintaan penyelamatan. Suar darurat milik kelompok dagang mereka telah ditembakkan di dekat lokasi. Ia sudah memberitahu pasukan penjaga kota suci, namun mereka bergerak terlalu lambat. Waktu terus berjalan sementara orang-orang berada dalam bahaya. Pemuda itu dalam hati berpikir bahwa situasi ini benar-benar khas awal permainan. Langsung berlanjut ke quest berikutnya tanpa jeda yang berarti. Seperti tutorial yang segera dilanjutkan dengan misi darurat. Pak Tua berteriak marah. Bajingan-bajingan itu sudah menghabiskan banyak uang tetapi tetap tidak becus bekerja. Ia segera memerintahkan agar orang-orang mereka dikirim secepat mungkin.
Ia juga mengajak pemuda itu untuk ikut serta. Pemuda itu memutuskan akan pergi, tetapi ia ingin mengucapkan dialog yang sudah ia siapkan terlebih dahulu sesuai konsep karakternya. Dengan tatapan dingin yang khas ksatria iblis, ia menolak diperintah. Pak Tua menjawab bahwa itu hanya permintaan dasar. Ia akan membayar dengan harga tinggi. Ia bahkan menyebut pemuda itu bocah tengik. Kontrak kemudian dibuat di tempat. Petugas Izren segera menyiapkan dokumennya dengan cepat. Jendela quest baru muncul di depan mata pemuda itu. Orang-orang sedang dalam bahaya. Pilihannya adalah bergabung dengan para tentara bayaran, atau langsung pergi ke lokasi pertempuran. Pemuda itu merasa opsi pertama terlihat tidak baik. Misi ini berpacu dengan waktu. Tidak ada waktu untuk berkumpul dan menunggu. Pak Tua akhirnya membiarkan pemuda itu pergi sendiri. Ia yakin pemuda itu telah membersihkan seluruh saluran pembuangan seorang diri. Ia tidak akan mati begitu saja. Warga muda itu terkejut mendengarnya. Raut wajahnya penuh kekaguman dan ketidaksabaran. Ia lalu mengajak pemuda itu berangkat menggunakan kuda milik mereka yang ada di dekat situ. Bagi pemuda itu, menunggang kuda adalah hal yang sangat mudah. Ia cukup terkenal di game simulasi berkuda di masa lalu. Gerakannya sudah terbiasa. Ia tidak sabar untuk segera mendapatkan poin berharga dari misi baru ini, naik level, dan membuka skill-skill yang lebih keren sesuai konsep karakternya. Pemuda itu segera menaiki kuda yang telah siap menunggu di dekatnya. Dengan gerakan tegas ia memacu hewan itu sekuat tenaga, meninggalkan tempat sebelumnya dan menuju langsung ke medan pertempuran. Perjalanan tersebut membawanya menembus hamparan hutan yang sangat lebat. Pepohonan tinggi menjulang di setiap sisi. Cabang-cabangnya saling bersilangan membentuk kanopi gelap yang hampir menutupi seluruh langit. Semak belukar tebal menutupi tanah, sementara dedaunan kering berserakan di jalan setapak yang sempit. Begitu tiba di lokasi yang dimaksud, pandangannya langsung menangkap gerombolan iblis goblin yang berkeliaran dengan senjata kasar di tangan mereka. Tanpa ragu sedikit pun pemuda itu langsung menyerbu masuk ke tengah kerumunan. Kudanya berlari kencang menabrak beberapa goblin di depan hingga tubuh mereka terlempar. Sementara ia sendiri mengayunkan senjatanya dengan cepat dan tepat, menebas tubuh-tubuh kecil itu satu persatu hingga jatuh bergelimpangan. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, ia menemukan sekelompok orang yang sudah dikepung habis-habisan oleh para goblin. Jumlah mereka hanya sedikit. Posisi mereka terlihat sangat terdesak, dan beberapa di antara mereka sudah terluka. Kehadiran bantuan yang datang hanya berupa satu orang saja, membuat seluruh anggota kelompok itu terkejut bukan main. Di antara mereka terdapat seorang pria berambut kuning yang tubuhnya sudah penuh luka. Darah mengalir dari beberapa bagian tubuhnya, namun ia masih berusaha bertahan dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Goblin-goblin terus menyerang tanpa henti, mencoba menghabisi pria itu yang meski terluka parah tetap berdiri tegak dan melawan dengan tekad kuat untuk tetap hidup. Tiba-tiba sebuah tombak melesat dari kejauhan dengan kecepatan tinggi dan menancap tepat di kepala salah satu goblin yang sedang menyerang pria berambut kuning tersebut. Goblin itu langsung tumbang tanpa perlawanan. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan tombak masih tertancap. Pemuda itu kemudian turun dari kudanya dengan gerakan gesit lalu berlari mendekati pria yang terluka. Ia berdiri di depan pria berambut kuning itu dengan sikap siap tempur, seolah menyatakan tekadnya untuk mengabulkan permintaan agar seluruh kelompok itu diselamatkan, bahkan sebelum darah pria berambut kuning itu habis mengalir keluar. Ia bertekad sepenuhnya untuk membantai habis semua iblis goblin yang masih tersisa di lokasi itu. Pria berambut kuning sempat mempertanyakan apakah pemuda itu datang sendirian, namun pertanyaan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Pemuda itu langsung menyerbu kembali ke tengah kerumunan goblin tanpa basa-basi. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi yang hampir sulit diikuti mata, menebas, menusuk, dan mencabik-cabik tubuh para iblis tanpa ampun. Setiap gerakan yang dilakukannya terasa begitu mematikan dan efisien. Pedangnya menyabet leher, dada, dan kepala goblin-goblin itu hingga tubuh mereka berguguran satu demi satu di sekelilingnya. Ia terus maju tanpa henti, seolah tidak mengenal rasa lelah, menghancurkan formasi goblin yang mencoba mengepungnya kembali. Pria berambut kuning bersama rekan-rekannya yang masih mampu berdiri, hanya mampu menatap adegan tersebut dengan mata membelalak. Rasa kagum bercampur keterkejutan memenuhi dada mereka saat menyaksikan bagaimana seorang diri pemuda itu mampu menghancurkan gerombolan goblin yang sebelumnya hampir membunuh mereka semua. Tubuh-tubuh goblin yang bergelimpangan semakin banyak, sementara pemuda itu terus bergerak bagai badai maut di tengah hutan.
Di benak mereka muncul pertanyaan yang sama, apakah pemuda yang tiba-tiba muncul itu sebenarnya adalah seekor monster dalam wujud manusia, mengingat kekuatan dan kejamnya cara ia membantai para iblis tersebut. Sementara itu, di tempat yang berbeda jauh dari hutan tersebut, seorang wanita berambut merah tiba-tiba merasakan gelombang energi yang sangat kuat dan menekan. Ia merasakan kekuatan iblis yang luar biasa besar, jauh melebihi apa yang pernah dirasakannya sebelumnya. Tanpa membuang waktu, ia lalu mengajak rekannya yang merupakan seorang archmage untuk segera menuju pos perdagangan Tatara begitu matahari terbit keesokan harinya. Archmage itu sempat mempertanyakan alasan mengapa mereka harus bergegas ke lokasi tersebut. Wanita berambut merah menjelaskan dengan tegas bahwa ia merasakan energi iblis yang sangat kuat, sesuatu yang tidak bisa diabaikan dan harus segera diselidiki sebelum situasi menjadi lebih berbahaya. Pemuda itu berdiri diam di tengah area pertempuran yang baru saja selesai. Tubuhnya masih sedikit tegang. Napasnya belum sepenuhnya stabil setelah pertarungan melawan para goblin. Pandangannya perlahan teralih ke jendela quest yang mengambang di udara di depannya. Sistem menampilkan angka yang jelas. 30 dari 52 korban berhasil diselamatkan. Angka itu membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Dunia di dalam game ini terasa jauh terlalu nyata. Rasa daging monster yang sempat masuk ke mulutnya masih tertinggal di lidah, pahit dan lengket, seolah-olah tubuhnya benar-benar menelan sesuatu yang hidup. Seseorang berambut kuning mendekatinya dengan langkah yang agak tergesa. Menatapnya sebentar, lalu menyampaikan rasa terima kasih yang tulus meskipun ia mengaku tidak tahu siapa pemuda itu sebenarnya. Suasana sempat mereda sejenak. Namun tiba-tiba salah seorang korban yang sedang dirawat menunjukkan gejala aneh. Tubuhnya mulai menggeliat tidak terkendali. Kulitnya berubah pucat kebiruan, dan aura gelap mulai merayap di sekitarnya. Itu adalah erosi iblis. Mereka yang sempat diserang oleh makhluk iblis, memiliki kemungkinan tertentu untuk terkena erosi energi iblis. Semakin tinggi tingkat erosinya, semakin banyak efek status negatif yang menimpa tubuh. Pada tahap akhir, korban bisa berubah sepenuhnya menjadi iblis. Orang berambut kuning terlihat panik. Ia bertanya apakah tidak ada obat untuk kondisi seperti itu. Salah seorang yang berada di dekatnya menjawab bahwa mereka hanya memiliki obat penenang biasa. Mendengar percakapan itu, pemuda itu mulai mengingat kembali sistem dalam game aslinya. Setiap kali menerima serangan dari iblis, bar erosi akan bertambah dengan peluang tertentu. Karena kelas Demon King yang ia miliki membuatnya sepenuhnya kebal terhadap efek tersebut, ia sempat benar-benar lupa bahwa mekanisme itu masih berlaku bagi orang lain. Kebetulan sekali, ia masih menyimpan sesuatu yang mampu menangani erosi itu. Tanpa ragu, pemuda itu membuka inventorinya. Ia mengeluarkan sebuah ramuan penawar energi iblis. Ramuan itu mampu memurnikan energi iblis yang mengikis tubuh manusia, menekan kegilaan akibat pengaruh iblis, serta memberikan ketenangan sementara. Ia menyerahkan ramuan itu kepada orang berambut kuning. Setelah itu, pemuda itu juga memberikan beberapa peralatan medis yang masih tersimpan di inventorinya. Orang berambut kuning langsung memerintahkan agar semua orang yang terkena erosi maupun yang terluka dikumpulkan di satu tempat untuk ditangani secepat mungkin. Pemuda itu merasa lega dan sedikit senang. Akhirnya item-item yang didapatkannya di awal permainan bisa berguna dalam situasi darurat seperti ini. Ia sempat berpikir apakah masih ada yang harus dilakukannya. Namun angka korban yang selamat di jendela quest tidak lagi bertambah. Beberapa saat kemudian, bala bantuan dari luar akhirnya tiba. Sistem segera menyatakan bahwa misi telah selesai. Notifikasi penyelesaian misi muncul di depan matanya, membuat rasa lega memenuhi dadanya. Namun ketentraman itu tidak berlangsung lama. Sistem kembali memberikan misi baru. Kali ini misi tersebut meminta untuk mengambil 25 jenazah, sekaligus mengumpulkan beberapa barang tertentu. Pemuda itu menatap jendela misi dengan raut wajah yang semakin kesal. Ia merasa harga dirinya terusik, karena harus membereskan sisa-sisa pertempuran. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju sebuah pohon di pinggir area dan bersandar di bawahnya. Dari tempat itu, ia mengamati orang-orang yang sedang mengevakuasi para korban. Perlahan ia menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para NPC juga dihitung sebagai progres misi. Dengan begitu, ia memilih untuk sekadar menonton mereka saja. Beberapa orang yang sedang bekerja tanpa geram melihat pemuda itu hanya bersantai tanpa ikut membantu.
Meskipun merekalah yang menyaksikan bagaimana pemuda itu membasmi para goblin sebelumnya. Mereka bergumam dan menatapnya dengan pandangan tidak senang. Namun pemuda itu sama sekali tidak peduli. Bagi dirinya, mereka hanyalah NPC. Di dalam hati, ia justru merasa senang bisa bermalas-malasan sementara orang-orang di sekelilingnya bekerja keras. Sambil bersantai di bawah pohon, pemuda itu mendengarkan percakapan para NPC yang sedang bekerja. Mereka membicarakan alasan mengapa para iblis menyerang wilayah barat. Menurut mereka, serangan semacam itu lebih mungkin terjadi jika pelakunya adalah orang-orang barbar. Dialog yang begitu detail membuat pemuda itu bertanya-tanya apakah percakapan tersebut merupakan petunjuk untuk alur cerita berikutnya. Para NPC menyebutkan bahwa ada beberapa jenazah yang hilang. Bahkan jika menghitung jenazah yang tubuhnya hancur sekalipun, jumlahnya tetap kurang. Demi keselamatan, mereka memutuskan untuk sementara kembali ke kota terlebih dahulu. Pemuda itu menyimak seluruh percakapan itu dengan seksama. Ia mengira-ngira bahwa hilangnya jenazah kemungkinan besar merupakan ulah para penyembah iblis atau penyihir hitam. Sepertinya kejadian ini akan berlanjut menjadi misi untuk mencari dalang di balik peristiwa tersebut. Setelah proses beres-beres selesai, seluruh orang yang masih mampu bergerak mulai meninggalkan lokasi. Mereka pun kembali menuju kota. Setelah tiba di kuil petualang bersama rombongan, klien tua yang berbadan kecil namun memiliki suara lantang langsung menatap pemuda itu dengan ekspresi lega bercampur puas. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas keberhasilan misi sebelumnya yang telah diselesaikan dengan sangat baik, menekankan bahwa kemampuan yang ditunjukkan pemuda itu jauh melampaui ekspektasi para anggota caravan yang ikut serta. Pemuda itu, yang masih dalam mode roleplay ketat sebagai ksatria iblis yang dingin dan tegas, hanya memberikan tanggapan singkat dengan menekankan agar pembayaran dilakukan secara layak sesuai dengan risiko dan hasil kerja yang telah diberikan. Wajah klien tua langsung berubah menjadi kesal saat mendengar nada bicara tersebut. Ia menegaskan dengan keras bahwa dirinya sama sekali tidak berada dalam kondisi miskin yang memaksa untuk menipu seorang petualang, apalagi setelah menyaksikan langsung betapa berbahayanya situasi yang dihadapi. Ia bahkan menambahkan bahwa hadiah yang disiapkan sudah jauh lebih besar dari standar biasa. Di tengah pembicaraan mengenai pembayaran, klien tua teringat akan satu hal penting yang hampir terlupakan. Wajahnya yang tadinya kesal berubah menjadi serius. Ia menyebutkan bahwa masih ada satu permintaan tambahan yang ingin ia percayakan sepenuhnya kepada pemuda tersebut. Pemuda itu, tanpa mengubah ekspresi dinginnya, meminta agar detail permintaan itu segera dijelaskan. Di samping mereka, klien muda yang berdiri dengan sikap lebih tenang langsung menyelah. Ia menjelaskan bahwa pada saat ini, mereka sebenarnya tidak memiliki pekerjaan mendesak yang mengharuskan merekrut tentara bayaran baru, terutama setelah misi sebelumnya berhasil diselesaikan. Klien tua mengabaikan pernyataan itu dan langsung mengungkapkan isi permintaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa yang dibutuhkan adalah pembasmian iblis yang telah mengganggu kawasan hutan barat laut. Lokasi itu menjadi sangat penting karena banyak warga sekitar yang menggantungkan hidup pada hasil hutan tersebut, mulai dari kayu hingga hasil panen lainnya. Petugas Izren yang berdiri di balik meja guild segera bereaksi. Ia memberitahu dengan nada hati-hati bahwa lokasi hutan barat laut sudah ditugaskan sebelumnya kepada petualang lain dari guild yang sama, sehingga secara prosedur tidak seharusnya dibuka lagi untuk pihak luar. Mendengar penjelasan Izren, klien tua langsung berteriak dengan suara yang menggema di seluruh ruangan guild. Ia menepuk pahanya dengan keras sambil menjelaskan bahwa justru karena sampai sekarang belum ada kabar sama sekali mengenai keberhasilan para petualang yang dikirim lebih dulu, ia terpaksa mencari bantuan lain. Ia menambahkan dengan nada marah bahwa terlalu banyak orang yang menggantungkan hidup pada hutan barat laut tersebut, dan ia tidak mau menunggu lebih lama lagi hanya karena prosedur guild. Setelah melihat langsung kemampuan pemuda itu dalam misi sebelumnya, ia memutuskan akan mengirim pemuda tersebut ke sana tanpa ragu. Di dalam hati, pemuda itu mengamati sikap klien tua dengan seksama. Meskipun mulut orang tua itu terkesan kasar dan suaranya sangat lantang, jelas terlihat bahwa dirinya adalah orang yang sangat peduli terhadap kesejahteraan warga sekitar. Karakter seperti itu membuat pemuda merasa nyaman untuk terus mempertahankan roleplaynya, karena sosok satria iblis yang ia perankan juga memiliki sisi peduli tersembunyi di balik sikap dinginnya. Pemuda itu kemudian bertanya untuk memastikan apakah tugas yang diberikan hanya sebatas membasmi iblis di hutan barat laut saja, tanpa tambahan misi lain. Petugas Izren dengan cepat membenarkan pernyataan tersebut, menegaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan memang hanya sebatas itu.
Karena klien tua begitu bersikeras dan terus menekan, Izren akhirnya mengalah. Ia memutuskan akan segera memediasi permintaan tersebut agar bisa diproses secara resmi. Namun, sebelum menyetujui sepenuhnya, Izren menanyakan bagaimana nasib para petualang yang sudah berangkat lebih dahulu ke lokasi yang sama. Klien tua menjawab dengan nada tegas bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa jika ternyata mereka disingkirkan, karena kemampuan mereka yang kurang memadai untuk menghadapi ancaman di hutan tersebut. Izren kemudian mengingatkan bahwa meskipun keputusan untuk membatalkan penugasan sebelumnya diambil, biaya pembatalan kontrak tetap harus dibayar sesuai peraturan guild. Klien muda yang selama ini lebih banyak diam akhirnya ikut berbicara. Ia menanyakan secara langsung apakah pemuda itu bersedia menerima permintaan pembasmian iblis tersebut. Setelah pemuda memberikan isyarat penerimaan melalui sikapnya yang tetap tenang, klien muda memutuskan untuk mengantarkannya ke penginapan karena waktu sudah semakin larut. Mereka berjalan keluar dari guild sambil terus membicarakan detail-detail teknis dari permintaan itu, mulai dari perkiraan jumlah iblis yang mengintai, jalur masuk ke hutan barat laut, hingga kemungkinan ancaman tambahan yang mungkin dihadapi di lokasi tersebut. Di hari berikutnya, pemuda itu segera berangkat menuju hutan barat laut dengan menaiki sebuah kereta kuda yang disediakan. Perjalanan yang berlangsung lebih dari 10 jam, membuat seluruh tubuhnya terus bergetar hebat tanpa henti. Setiap guncangan jalan yang dilalui kereta itu merambat langsung ke tulang belakang dan sendi-sendinya, sementara kakinya mulai mengalami kram yang semakin menyakitkan seiring berjalannya waktu. Ia menggerutu dalam hati tentang betapa sampahnya game ini, karena sama sekali tidak menyediakan fitur skip. Ia terpaksa merasakan setiap detik perjalanan yang melelahkan tanpa bisa mempercepatnya. Tekanan yang ia rasakan semakin berat, seolah tubuhnya benar-benar sedang dihukum oleh sistem yang terlalu realistis. Namun setidaknya ada bocah pengantar yang terus menatapnya dengan penuh kekaguman dari sisi lain kereta. Tatapan itu sedikit menghibur hatinya di tengah rasa tidak nyaman yang terus-menerus. Ia pun rela menahan segala ketidaknyamanan itu karena mengetahui bahwa setelah misi selesai, akan ada event kekayaan ganda yang menanti sebagai hadiah. Pagi-pagi sekali di hari itu, setelah menginap semalam di sebuah penginapan sederhana, kontrak resmi akhirnya disusun di bawah panduan asisten kelompok dagang mabel. Proses penyusunan kontrak berlangsung dengan cukup formal. Klien muda itu menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak memaksa pemuda itu untuk berangkat hari ini, meskipun akan jauh lebih baik jika misi tersebut diselesaikan secepat mungkin. Ia menjelaskan bahwa waktu memang penting, tapi ia tidak ingin memaksakan kehendak. Pemuda itu kemudian meminta agar jumlah bayaran disebutkan secara jelas dan rinci. Klien muda itu menjelaskan bahwa hadiah buronan monster mencapai 700.000 gal. Kemudian ia menambahkan bahwa karena ini merupakan permintaan pribadi, jika pemuda itu berhasil menangkapnya maka akan diberikan tambahan 200.000 gal lagi. Pemuda itu terkejut melihat kontrak yang tiba-tiba naik hadiahnya, padahal ia bahkan belum sempat menaikkan skill negosiasi sama sekali. Ia merasa bahwa ini hanyalah misi kecil yang seharusnya tidak memerlukan hadiah sebesar itu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah benar-benar mungkin menaikkan hadiah tanpa skill khusus, atau apakah sistem game ini memang memiliki mekanisme tersembunyi yang belum ia pahami. Klien muda itu tampak sedikit panik, karena pemuda itu masih terdiam memikirkan sesuatu. Wajahnya menunjukkan rasa khawatir bahwa tawaran tersebut mungkin masih kurang menarik. Dengan tegas, klien muda itu kemudian menambahkan lagi hadiah sebesar 300.000 gal, sehingga total keseluruhan menjadi jauh lebih besar dari yang semula ditawarkan. Dalam hati, pemuda itu sangat senang mendengar tawaran tersebut. Angka-angka itu membuatnya hampir tersenyum, namun ia tetap harus menjaga sikap sesuai peran yang sedang ia mainkan sebagai ksatria iblis yang dingin dan tidak mudah terpengaruh. Dengan tatapan dingin dan wajah datar, ia akhirnya menyetujui tawaran itu tanpa banyak kata. Tanpa basa-basi sama sekali, pemuda itu langsung memutuskan untuk berangkat di waktu itu juga. Klien muda itu terkejut dan menawarkan agar pemuda itu beristirahat terlebih dahulu, setidaknya untuk memulihkan tenaga setelah perjalanan sebelumnya. Namun pemuda itu menyatakan bahwa ia tidak berniat membuang waktu saat berurusan dengan iblis. Baginya, setiap detik yang terbuang bisa berarti bahaya yang semakin besar. Ia pun segera berangkat menuju hutan barat laut dengan kereta kuda yang sudah disiapkan. Dalam perjalanan, ia sempat berpikir bahwa nanti ketika sudah mencapai level maksimum dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, mungkin ia akan mencoba konten investasi properti yang ada di dalam game. Pikirannya sempat melayang membayangkan bagaimana cara mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar melalui cara tersebut.
Di dalam kereta kuda, seorang anak kecil yang menjadi pengantar menyapa pemuda itu dan bertanya apakah ia seorang petualang. Pemuda itu menjawab bahwa ia bukan petualang. Anak itu kemudian terlihat canggung, seolah merasa salah berbicara. Dalam hati, pemuda itu sempat bertanya-tanya apakah sikapnya terlalu ketus sehingga membuat anak itu tidak nyaman. Ia lalu menambahkan bahwa pekerjaannya memang kurang lebih mirip seperti itu, hanya saja ia tidak ingin disebut sebagai petualang biasa. Dengan wajah yang riang, anak itu kembali bertanya apakah pemuda itu pernah melihat laut. Pemuda itu menjawab bahwa ia pernah. Anak itu kemudian ingin tahu seperti apa bentuk laut tersebut. Pemuda itu menjelaskan bahwa warnanya biru seperti mata anak itu, dan dipenuhi ombak yang bergelombang seperti rambut anak itu. Anak itu kembali bertanya apakah matanya benar-benar mirip laut, dan pemuda itu mengiyakan dengan singkat. Percakapan itu berlangsung dengan tenang di tengah guncangan kereta yang terus berlanjut. Perjalanan menuju hutan barat laut memang agak melelahkan. Dan sama sekali tidak disangka, di tempat itu si pemuda bertemu dengan wanita berambut merah dalam situasi yang kurang baik.